Oke. Halo, apakah suara saya sudah masuk? Ya, sudah terdengar Mas Teguh. Oke. Izin share screen ya. Oke. Apakah share screen sudah terlihat ya, teman-teman? Nah, Ya, sudah. sebelumnya perkenalan ya. Jadi nama saya Teguh Janandi, asal Purwokerto. Nah, ini ada list project dan pekerjaan saya terakhir. Jadi pertama saya bekerja di Pandawa Property pada tahun 2019, lalu saya freelance web development pada 2020, lalu saya membuat usaha sendiri, Inyong Host Indonesia, yaitu hosting termurah di Indonesia. Lalu pada selanjutnya saya bekerja di Bikermart Indonesia. Selanjutnya saya membuat project ITTP Link pada 2021 yang digunakan di ITTP. Nah, untuk saat ini saya bekerja di Bahira Studio sampai sekarang. Nah, di sini ada kontak saya bagi teman-teman yang ingin menghubungi saya, bisa lewat email, Instagram, GitHub, atau teman-teman bisa mengunjungi channel YouTube saya, Teguh Janandi. Nah, jadi sekilas perkenalan dari saya. Lalu selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke pematerian web. Nah, web. Pasti teman-teman udah familiar ya tentang web gitu. Pasti sering teman-teman mengunjungi web gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari web. Jadi web sendiri, ya pertama ada skema. Di sini skema misalkan HTTP atau HTTPS seperti itu. Di sini ada prefix. Prefix ini misalkan dicontohkan ini Y3 School. Dan di sini domain itu .com, ID, .co.id, dan seterusnya. Di sini port, kita abaikan saja, mungkin port. Di sini ada path dan file name. Jadi misalkan contoh ya, di sini skemanya adalah HTTPS ya teman-teman. Lalu untuk prefix dan domain adalah y3school.com. Path HTML. Jadi file default ASP ini berada di dalam folder bernama HTML kayak gitu teman-teman. Nah, untuk web sendiri dia tersusun atas beberapa bagian. Di sini ada header, ini ada navigasi, di sini konten dan footer. Nah, seperti ini ya teman-teman, dia menggunakan tabel untuk mendesain layout elemen. Jadi teman-teman bisa desain web menggunakan tabel. Jadi kurang lebih seperti ini akan saya contohkan. Nah, bila teman-teman menggunakan tabel di sini untuk mendesain layout, mungkin akan kurang lebih seperti ini mungkin. Jadi di sini misalkan tampilan web. Nah, misalkan di sini ada banner. Lalu selanjutnya di sini ada sub-sub menu kecil di bawah. Lalu biasanya di sini ada apa namanya, teks. Jadi ini kalau misalkan kita desain menggunakan tabel itu bisa, cuma nanti hasilnya enggak responsif. Nah, supaya responsif maka kita menggunakan CSS. Nah, CSS akan saya kenalkan nanti. Nah, untuk bagian-bagian HTML di sini ada doctype HTML itu untuk menandakan bahwa dokumen ini adalah HTML. Nah, untuk dokumen HTML selanjutnya kita perlu membungkus dengan tag HTML seperti ini dan tidak lupa untuk penutupnya seperti itu. Lalu di sini ada head. Nah, head ini biasanya untuk penempatan title. Nah, title ini misalkan ini nih, profil perkenalan Teguh Janandi. Ini yang atas itu title. Terus ada ngoprek HTML CSS itu title. Nah, ini ada body. Nah, jadi body ini
apa ya, yang akan ditampilkan oleh web browser gitu. Ini lorem, terus my first heading, H1 dan P itu ditampilkan di dalam web browser. Jadi untuk heading itu enggak ditampilkan, dia cuma ditampilkan sebelum body itu di load. Jadi misalkan teman-teman apa ya, mengetikkan CSS di sini, misalkan style. Nah, misalkan teman-teman mengetikkan CSS di sini, misalkan judul. Nah, di sini nanti style ini akan dimuat terlebih dahulu, lalu setelah itu kita muat bagian body seperti itu. Nah, untuk bagian-bagian selanjutnya masih ada banyak. Ini ada H1 dia untuk heading. Jadi ada H2, H3 sampai H6. Jadi H1 itu yang paling besar dan H6 itu yang paling kecil. Nah, kita akan mencoba untuk mendesain layout web sederhana menggunakan HTML ya, teman-teman. Kita akan contohkan. Nah, di sini teman-teman bisa bikin project baru. Nah, di sini saya mencontohkan menggunakan project yang sudah ada. Nah, ini kan di sini saya ada beberapa contoh nih. Kita lihat dulu ya. Nah, ini dia web yang udah pakai framework CSS Bootstrap gitu. Cuma untuk hari ini kita nggak sampai situ. Kita sebatas pengenalan HTML dan CSS. Nah, di sini saya ingin buat file baru, misalkan belajar HTML. Nah, jika sudah membuat HTML di sini ya, file HTML, silakan teman-teman pertama ketik HTML di sini. Kalau teman-teman menggunakan VS Code atau sejenisnya, misalkan Sublime Text, itu biasanya ada. Kalau misalkan di sini kita mengetik HTML, itu muncul di sini nanti. Nah, kita di sini pilih yang HTML5. Di sini nanti udah otomatis muncul semuanya. Nah, ini kan yang tadi udah saya bilang tadi. Ini di dalam head itu memuat tag-tag seperti meta. Ini kan charset UTF-8 itu untuk menandakan apa ya, encodingnya itu versi UTF-8. Terus di sini ada beberapa meta tag lainnya. Ini untuk viewport adalah meta tag untuk responsive. Nah, di dalam head ini kita bisa apa ya, menempatkan CSS seperti ini inline CSS atau ini external CSS karena menggunakan file CSS yang berbeda, atau misalkan apa ya, internal CSS di sini loh. Jadi pengetikannya seperti ini di dalam head. Nah, untuk pertama kita bisa ya, misalkan di dalam body kita bungkus semua konten kita itu pakai yang namanya div. Nah, div ini biasanya digunakan untuk membungkus elemen-elemen lainnya gitu. Jadi apa ya? Misalkan kita lihat codingan ini. Nah, misalkan di sini kan ada div nih. Nah, ini dia dibungkus. Ini semua ini dibungkus oleh div dengan kelas container, dia miliknya Bootstrap. Nah, untuk selanjutnya, misalkan di sini teman-teman ingin membuat judul, teman-teman bisa menggunakan H1 atau H2, H3, dan seterusnya sampai H6. Nah, di sini misalkan saya menggunakan H1 dengan penulisan misalkan belajar HTML. Nah, untuk penulisannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini misalkan nah kurang besar. Nah, untuk penulisannya seperti ini. Jadi H1 diawali dengan tag pembuka dan diakhiri dengan tag penutup. Nah, untuk div
juga sama, body pun juga sama, semuanya sama. Dia punya tag pembuka dan tag penutup, kecuali doctype HTML ditulis seperti ini saja, nggak masalah sih. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Tinggal kita klik 2 kali. Nah, muncul di sini belajar HTML. Nah, misalkan di bawah aku mau masukin tulisan. Misalkan tulisan paragraf ya. Di sini teman-teman bisa pakai tag HTML yang namanya P. Begini doang, P. P artinya paragraf. Nah, misalkan aku masukin tag sembarang nih, aku tadi ngetik lorem, enter aja gitu, udah muncul P, ini paragraf. Penulisannya juga sama, ada tag pembuka dan tag penutup untuk hasilnya. Nah, seperti ini. Misalkan teksnya mau diperbanyak nih, tinggal copy paste aja. Gini. Sesuka hati kalian gitu. Nah, kayak gini. Untuk penulisannya seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal di enter saja. Kita buat tag P yang baru. Seperti itu. Lalu misalkan di sini saya ingin memasukkan gambar di antara judul belajar HTML dan tag P. Bisa, pertama kita harus cari gambarnya terlebih dahulu. Misalkan saya ambil gambar dari websitenya ITTP. Nah, ini kan ada gambar nih. Misalkan saya ambil satu. Nah, ini linknya tinggal di copy gitu. Nah, buat gambar kita bisa pakai tag namanya img atau image. Nah, ini terus di sini ada alt sama source. Jadi source itu buat sumber gambarnya, bisa kita copy, kita paste linknya, atau kita misalkan punya gambar nih di dalam folder belajar HTML gitu, kita tinggal ketik aja namanya, misalkan kambing.jpg. Nah, alt di sini itu digunakan untuk apa ya, keterangan kalau misalnya gambarnya itu nggak muncul gitu. Misalkan aku tulis ini gambar kambing. Nah ini kan gambarnya nggak muncul nih karena kita nggak menemukan file kambing.jpg gitu. Jadi alt di sini keluar. Nah misalkan aku pakai link yang udah aku copy tadi, terus alt-nya aku ganti misalkan gambar ITTP. Tuh. Nah, kita lihat. Nah, ini kan keluar nih. Cuma kok kayak apa ya? Besar banget gitu. Nah, kita perlu mengatur lebarnya width. Kita pakai atribut yang namanya width 100%. Nah, kita gunakan persen ya, teman-teman, kalau misalkan kita mau responsif. Nah, responsif contohnya seperti ini nih. Nah, ini kan penuh nih satu layar. Kalau misalkan kita pakai pixel, misalkan 1000 pixel, bisa kayak gini. Cuma dia lebih kecil. Kalau misalkan 2000, dia lebih besar gitu. Nah, untuk responsif kita pakai yang namanya persentase. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya nah, di sini ada yang namanya pemformatan teks. Di sini jadi mau bikin teksnya tebel, miring, atau subscript dan superscript ini di atas dan di bawah, bisa. Teman-teman pakai tag ini yang ada di sini, jadi B untuk bold, strong sama aja, I italic. Nah, kita coba ya satu-satu, teman-teman. Nah, misalkan di sini nih. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau bikin kayak baris baru, jeda gitu, biar apa kosong gitu, teman-teman bisa pakai yang namanya PR atau HR. Kalau HR itu dia bikin jeda juga, tapi ada garis pembatas gitu. Nah, di sini saya mau pakai yang namanya PR, misalkan PR-nya 2 kali.
Nah, di sini udah ada jeda. Jadi di sini aku mau misalkan aku mau buat teksnya tebal, jadi ini tebal. Nah, ini tebal. Lalu selanjutnya saya akan mencoba important text strong ya. Jadi di sini kita tulis P terlebih dahulu ya untuk membuat paragraf baru. Jadi kita membuat text strong, ini text important. Kan sama saja nih hasilnya. Nah, selanjutnya ada I italic untuk membuat teks miring. Jadi kita buat tadi P, lalu ada I, ini teks miring. Nah, ini kan hasilnya miring nih. Yang ini tebal, ini juga tebal. Seperti itu, teman-teman. Jadi di sini ada M, ini ada EM. EM ini fungsinya kita coba ya, teman-teman. P, M, ini teks. Di sini ini teks juga. Nah, dia di sini juga hasilnya miring. Mark small untuk membuat small text. Kita coba ya. Misalkan aku mau coba yang del. Ini teks. Nah, ini menghasilkan pemformatan teks yang dicoret kayak gitu, teman-teman. Ini coba kita teks HTML yang ins, ins, ini teks, ini teks juga, begitu. Kita lihat hasilnya. Nah, dia menghasilkan underline. Di sini underline juga bisa menggunakan yang namanya U. Misalkan ini teks garis bawah. Nah, kan hasilnya sama aja. Seperti itu untuk pemformatan teks. Nah, ini untuk apa? Quotation dan citasi elemen. Kita bisa menggunakan block quote, Q, address, dan lain-lain. Nah, seperti ini untuk citasi. Nah, teman-teman kalau misalkan mau belajar tentang HTML, bisa kunjungi web Y3 School di sini ya, teman-teman. Nah, ini link udah saya share. Nah, ini selanjutnya yang nggak kalah penting ada HTML comment tag. Nah, komen ini tuh fungsinya buat kayak menyembunyikan elemen gitu. Jadi misalkan aku mau menyembunyikan sementara, kalau misalkan mau disembunyikan ya bisa sih kita hapus. Cuman kan kalau misalkan kita mau pakai lagi nanti, kita tinggal komen aja. Nah, cara komentar di HTML itu penulisannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini untuk pembuka. Penulisannya seperti ini, jadi ada kurung siku ini, lalu tanda seru, lalu strip 2 kali. Nah, di sini adalah tag HTML-nya, terus di sini untuk penutupnya sama. Nah, untuk hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Kan jadi gambarnya hilang. Cuma kodenya masih ada dan bisa kita lihat di sini. Tuh kan? Ada. Nah, kalau misalnya di Zublim atau VS Code, teman-teman bisa komentar itu tinggal pencet tombol kontrol dan garis miring atau tanda tanya di keyboard itu. Nah, untuk selanjutnya ada color. Nah, ini menggunakan
apa ya namanya CSS. Nah, links. Kita belajar tentang hyperlinks dulu. Link. Jadi hyperlink ini tuh untuk apa ya? Kita mengarahkan ke halaman yang lain. Misalkan ini kan ada HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, dan lain-lain. Itu namanya hyperlink nih. Nah, gitu. Jadi untuk membuat link di sini, misalkan aku mau bikin link di bawah judul belajar HTML, itu kita bisa pakai tag HTML dengan nama A. Kayak gitu. Nah, untuk penulisannya A, href, misalkan aku arahin ke Google, atau misalkan website ITTP. Nah, untuk penulisannya, kita misalkan mau arahkan ke website lain, kita tulis dengan skema URL-nya, misalkan HTTP atau HTTPS, atau kita bisa copy langsung lewat webnya gitu. Nah, ini tinggal di copy. Ini di copy ya. Gitu. Nah, ini ada website ITTP. Kalau kita klik, nah kita diarahkan ke apa ya? Website ITTP. Nah, misalkan kayak gini, Mas, aku mau kalau misalnya waktu diklik itu apa ya? Kayak tab yang sekarang itu tetap ada, cuma kayak bikin tab baru gitu, bisa pakai yang namanya target. Nah, di sini kita tulis blank. Gitu. Nah, di sini saya bikin apa ya? Jeda pakai PR. Nah, di sini tinggal kita tulis target blank. Untuk membuat hyperlink ini tuh membuka di tab baru gitu. Nah, ini jadi tetap ada. Nah, ini kalau misalkan jedanya masih belum kelihatan, tinggal teman-teman ditambahin aja PR kayak gini. 2 kali atau 3 kali. Nah, di sini sudah kelihatan. Nah, kalau misalnya kita mau beralih ke apa namanya? File HTML yang udah ada, misalkan di sini kan ada belajar HTML, di sini ada artikel HTML, blog grid dan lain-lain. Misalkan aku mau ke artikel, tinggal tulis aja di sini artikel HTML gitu. Nah, artikel, nah kayak gitu. Selanjutnya ada image, terus ada tabel di sini. Nah, untuk pembuatan tabel kurang lebih seperti ini penulisannya. Jadi kita bungkus menggunakan tag HTML table. Terus ada TR itu untuk membuat baris baru. Nah, ini ada TH sama TD. Bedanya kalau TH itu apa ya? Biar tulisannya itu tebel gitu. Kalau TD biasa kayak gini. Nah, untuk TH dan TD ini penulisannya sama aja, dia untuk membuat kolom baru di sini ya. Misalkan aku mau tambahin nih di sini apa ya? Mau nambahin baris, tinggal kita tambahin aja TR-nya gitu. Nah, kan muncul. Misalkan mau nambahin kolom baru, TH. Nah, ini untuk kolom baru. Nah, kan misalkan apa ya? Misalkan aku tulis aksi. Biasanya di aksi ini kan nanti ada hapus, terus edit gitu. Nah, ini aku contoh ya. Hapus, edit, kayak gitu. Nah, ini kan apa ya? Tinggal kita buat hyperlink aja. Di sini udah berfungsi. Untuk selanjutnya ada list. Nah, list di sini dibagi menjadi 2. Ada unordered HTML list dan ordered HTML list. Jadi untuk penulisan list kita gunakan UL untuk unordered list dan OL untuk ordered list. Nah, bedanya apa sih? Kalau unordered list itu menghasilkan list yang kayak gini, misalkan pakai bullet atau pakai yang lainnya ada sih. Di sini untuk ordered list itu menggunakan 1, 2, 3, 4 atau A, B, C kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gini. Untuk list kita coba contohkan, kita coba praktekkan ya. Misalkan di sini nih, ini kan apa ya? Dia
masih sejajar gitu. Nah, aku pengen bikin list pakai unordered list gitu. Nah, pertama bikin UL dulu, terus kita bikin LI. Nah, di OL juga itu sama, ada LI gitu. Jadi apa ya? Nggak bisa kita pakai LI doang, nggak ditulis OL sama UL gitu. Itu harus ditulis. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke dalam LI. Terus di sini juga LI. Nah, udah. Nah, untuk hasilnya kayak gini ya. Itu untuk ordered list. Kalau misalkan diganti jadi apa ya, OL, sama aja hasilnya, cuma dia nanti berupa angka kayak gitu. Terus di sini ada block dan inline div. Nah, yang tadi. Nah, di sini ada HTML class. Kelas ini nanti digunakan ketika kita sudah menggunakan CSS. Gitu. Ini ada ID, atribut ID. Gitu. Ini ada iframe. Jadi iframe itu untuk menampilkan web di dalam web gitu. Iframe. Untuk penulisannya kita bisa seperti ini ya teman-teman. Misalkan di bawah ya. Di sini aku bikin BR2. Terus untuk penulisannya tinggal kita ketik iframe. Nah, ini muncul. Ini ada source sama frame border. Ini untuk bordernya ya. Ini di set 0 aja nih source. Kita bisa apa ya, mau menampilkan website apa gitu. Misalkan aku mau menampilkan yang halaman artikel ini ya, bisa tinggal kita copy aja linknya, atau kita copy link apa yang kita inginkan gitu. Nah, misalkan aku halaman artikel, aku mau menampilkan itu. Nah, di sini tinggal di paste aja. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Nah, gitu. Terus di sini ada JavaScript. Nah, JavaScript bisa kita tuliskan script di sini ya, kayak gini. Cuma hari ini kita nggak belajar JavaScript terlebih dahulu, kayak gitu. Nah, mungkin kita pengenalan tentang CSS ya. Jadi, oh ya, jadi HTML dan CSS itu bukan bahasa pemrograman. Syarat dari bahasa pemrograman adalah harus bisa melakukan looping dan percabangan, gitu. Jadi untuk HTML dan CSS itu tidak bisa melakukan looping dan percabangan. Nah, CSS adalah cascading style sheet itu. Nah, CSS ini digunakan untuk mempercantik dari halaman itu. Jadi apa ya? Web ITTP ini dia tersusun atas HTML, CSS, dan JavaScript. JavaScript itu untuk fungsi. Jadi ini kan ada slideshow, dia bergerak, dia pakainya JavaScript. Nah, CSS itu untuk warna merah, terus ada padding kayak gini, terus ada background-nya ini nih, background gitu. Nah, CSS kan tadi dibagi nih jadi 3, ada inline style, internal, dan eksternal. Inline itu yang di dalam tag-nya. Terus internal itu dia ditulis di dalam heading, head. Terus yang eksternal itu kita pisah kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Nah, untuk penulisan CSS, di sini saya akan mengenalkan apa ya tentang selektor CSS. Kita masuk dulu selektor. Nah, selektor ini tuh CSS dia untuk memilih loh elemen mana yang mau kita format. Misalkan kita pakai P. Nah, ini kita pilih semua P, kita format menjadi apa ya, perataan teksnya tengah, terus warnanya merah begitu. Nah, ini buat.
Nah, di sini ada penulisan CSS ID. Nah, ini ID itu pakai yang ini, HTML ID. Nah, ini kan di sini ada, mana sih ya? Nah, ini kan ada nih, H2 ID-nya C4. Kayak gitu. Itu bisa kita format nanti pakai ini, C4, tinggal di kita tulis C4 aja di sini. Nah, ini kan nggak ada apa ya, belum ada elemen dengan ID C4, sini bikin C4. Nah, kayak gitu. Nah, ini CSS class selector. Dia pakai titik. Nanti kita tempatkan di HTML classes itu. Di sini class city, class city, class city. Sementara kita belajar tentang 3 itu dulu. Class selector, ID, dan elemen. Nah, misalkan ya, di sini kan ada H1 nih. Aku kepengen misalkan diperbesar nih H1-nya. Tinggal kita ketik H1, lalu kita pakai atribut yang namanya font size. Misalkan berapa? 24 pixel. Nah, dia sesuai ini 24 pixel. Misalkan apa ya, kurang besar, 29. Nah, itu. Nah, untuk atribut dari CSS itu bisa teman-teman lihat nah, cari dulu. Nah, ini di sini. Itu, jadi di sini ya, tadi kan aku pakai apa ya, font size. Nah, ini untuk mengatur apa ya, ukuran dari font. Begitu. Tinggal kita tulis pixel di sini. Misalkan berapa, 40. Nah, kayak gitu. Nah, misalkan di sini aku mau apa ya, memformat gambar. Di sini aku misalkan pakai IMG juga bisa. IMG. Misalkan di sini width-nya misalkan 80%. Kayak gitu. Nah, ya kan jadi 80% nih. Nah, di sini juga bisa pakai apa ya, class selector gambar. Begitu, tinggal kita pasang di sini pakai class gitu, gambar. Nah, kayak gitu. Sama aja ya hasilnya, gambar. Nah, di sini apa ya? Misalkan aku contohkan ya ID nih. ID paragraf 1 misalkan. Nah, untuk ID ini tuh HTML nggak boleh ID-nya itu sama loh, kayak gitu. Untuk ID itu 1 kayak gitu. Nanti kalau misalkan ID-nya sama, apa? Nanti dia kalau kita udah masuk ke JavaScript pasti terjadi error di situ. Nah, harusnya kita membuat ID yang berbeda-beda kayak gitu. Kecuali kalau kelas itu sama boleh. Di sini kelas bisa dipakai berkali-kali boleh. Nah, kayak gitu. Terus misalkan di sini ada paragraf 1 dan paragraf 2. Di sini saya mau memformat ID paragraf. Ini penulisannya tuh kita awali dengan pagar, terus paragraf 1. Misalkan warnanya merah. Begitu. Nah, ini kan paragraf 1 warnanya merah. Misalkan aku mau paragraf 2 warnanya merah juga. Begitu. Nah, kan sama nih. Nah, ini kan CSS paragraf 1 sama paragraf 2 kan dia punya value yang sama. Daripada kita terlalu banyak nulis CSS dengan value yang sama, kita tinggal apa ya, tempatkan ini ID paragraf 2 di sini tapi pakai koma gitu. Nah, kita tempatkan pakai koma. Nanti
paragraf 1 dan paragraf 2 dia akan mempunyai format yang sama. Nah, ini merah. Nah, misalkan di sini aku mau memformat iframe nih. Misalkan di sini aku pakai kelas namanya iframe. Width 100%. Nah, aku misalkan mau mengatur tinggi itu pakainya height. Misalkan di sini pakai berapa ya? 500 pixel. Gitu. Terus tinggal kita pasang kelasnya di iframe. Nah, ini kan jadi kelihatan tuh penuh kayak gitu. Nah, di CSS ini juga bisa untuk memformat body itu sendiri loh. Jadi aku misalnya mau bikin background color-nya itu merah, misalkan di sini ya. Merah. Penulisannya sama kayak yang lain, tinggal kita ketik yang namanya body. Nah, ini untuk background color itu kita pakainya background color untuk warna. Kalau misalnya kita mau pakai gambar, pakai background image. Gitu. Ini background color merah. Ini kan merah nih. Nah, aku mau tulisannya putih itu bisa. Kita tinggal tulis color white. Gitu. Nah, ini kan putih nih. Nah, ini kenapa merah? Nah, di sini kan kita udah memformat nih merah. Nah, misalkan aku mau teksnya tuh jadi putih, dipaksa jadi putih gitu. Walaupun di sini udah ada red, nah kita bisa tulis pakai tanda seru important gitu. Jadi untuk memaksa semua teks itu jadi putih. Nah, ini kok belum. Nah, mungkin ini kita harus memspesifik ini selektornya. Jadi kan di sini kan pakai pack. Aku mau tulis misalkan pakai pack, terus colornya putih. Nah, pakai important gitu. Kita coba jadi apa enggak. Nah, ini kan jadi ini. Dia dipaksa jadi warna putih walaupun di sini udah ada definisi merah. Itu untuk color. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain apa enggak? Kira-kira dari teman-teman sekalian. Yang mau tanya, open mic aja nggak apa-apa. Gitu. Nanti aku bantu jawab. Monggo. Ada yang tanyain nggak? Kalau misalnya belum, aku lanjut. Ya, ini ada CSS function. Ini ada beberapa fungsi CSS. Cuma nggak kita bahas sih. Nah, untuk CSS kurang lebih kayak gitu sih. Ini ada propertinya sendiri. Ini ada content, elegant items, animation, background, border, dan lain-lain. Di sini teman-teman tinggal coba-coba aja sendiri di Y3 School. Di Y3 School ini udah lumayan lengkap sih. Nah, kita mau belajar apa bisa di sini. HTML, CSS, Bootstrap, dan lain-lain. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman semua? Oke. Halo, Ya, gimana? baik, izin bertanya Kak. Ya. Tadi Kakak menyebut bahwa HTML dan CSS itu bukan bahasa pemrograman. Ya. Terus itu HTML dan CSS itu termasuk apa Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang menarik ya. Jadi
HTML itu adalah bahasa markup. Ini HTML is not a programming language. Jadi HTML itu apa ya? Bahasa markup gitu. Jadi HTML ini untuk apa ya? Membuat kerangka web gitu. Nah, kalau misalkan kita mau bikin web, kita harus belajar tentang HTML. Jadi semua web itu pasti ada HTML-nya. Misalkan ini nih. Nah, ini kan tuh HTML, bla 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 bla. Cuman kan skripnya, JavaScript-nya dia lebih banyak kayak gitu. Nah, kalau CSS sendiri juga bukan bahasa pemrograman. Jadi CSS ini cuma digunakan untuk styling aja dari web itu, kayak gitu. Gimana, Mas Ahmad? Nah, paham? Oke, Kak. Baik, Pak. Terima kasih. Sudah paham. Ya. Ada yang mau tanyain lagi nggak dari teman-teman sekalian? Nah, ini teman-teman tinggal explore sendiri ini di Y3 School. Dulu aku belajar HTML, CSS waktu SMK di Y3 School gini. Jadi apa ya? Penjelasan dari guru itu terlalu lambat menurutku, makanya aku langsung explore ke sini. Aku belajar-belajar sampai form, kanvas, media, dan lain-lain. Di sini ada banyak. Kayak gitu, teman-teman. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Nah, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin dari aku materi kurang lebih seperti itu sih. Nanti teman-teman coba ekspor sendiri ini di web Y3 School, atau teman-teman bisa lihat record lagi ya. Jadi sebelum saya apa ya alihkan ke penyelenggara, ada yang mau tanya lagi nggak? Mumpung waktunya masih banyak. Gimana? Ya, ini ada yang bertanya nih. Aku unmute dulu ya. Ya, ya. Halo Kak, izin bertanya. Gimana? Tadi saya kurang paham tentang yang div itu Nah, fungsinya buat apa ya Kak? div itu sebenarnya kalau misalnya outputnya itu nggak ada sih. Dia apa ya? The div element is a block level element. Jadi apa ya? Untuk kayak membungkus aja sih. Di sini kan masih ada lagi nih artikel header. Nah ini P, kayak P kan dia outputnya apa ya? Dia bikin garis baru gitu. Nah div ini juga apa ya? Div ini cuma buat pembungkus aja gitu. Jadi kita misalkan implementasi pakai style inline style gitu di sini, itu kita pakai div gitu. Biasanya itu buat membungkus aja sih Mas, kayak gitu. Paham nggak? Ya ya, mudah-mudahan. Tanya lagi nggak yang lainnya? Mas, itu berarti di setiap apa menu yang mau kita buat bisa dikasih div itu berarti Mas, buat membungkusnya. Iya, bisa. Oke. Makasih Mas. Iya, oke. Siap. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mana? Ya, ini ada yang resen lagi Mas Ahmad Nawawi ya. Itu tadi udah ini ya. Oh, ini Gimana Mas Ahmad Nawawi mau tanya lagi? Baik, Kak. Izin tanya lagi boleh, Kak? Boleh. Tanya jangan. Tadi Kakak pas apa namanya kita mau buat HTML kan, tadi katanya harus pilih yang 5. Itu kenapa, Kak? Terima kasih. Oh, Kenapa? jadi oke. Ya. Nah, aku bikin HTML baru nih. Misalkan contoh. Nah, misalkan aku pakai HTML doang. Yang munculnya pembungkus HTML luar aja. Kalau misalkan di VS Code itu HTML5 ini udah lengkap. Kalau misalnya pakai HTML XML,
apa ya? Biasanya ini untuk XML sih gitu. Nah, di sini kita pilih yang HTML5 kayak gitu kan. Versi HTML ada banyak tuh. Nah, kayak gitu. HTML5 apa ya? Versi terbaru sih gitu aja sih, Mas. Oh, baik Kak, terima kasih. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, ini ada pertanyaan di chat Mas Teguh. Mungkin saya bacakan ya. Ya, di follow. Oh, ini. Oke, ini dari Asti Yuliani. Kak, izin bertanya, kalau misalnya webnya sudah dibuat itu, sudah langsung bisa digunakan secara online, apa belum, Kak? Nah, ini kan pertanyaan yang bagus nih. Jadi ini kan aku masih lokal nih, masih di komputer. Ini apa ya? Cuma aku yang bisa ngakses nih. Kalau misalkan teman-teman ikut akses nih file belajar HTML bla 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 itu kan pasti nggak bakal bisa karena ini cuma aku yang bisa akses. Ini kan dia artinya itu apa ya, menampilkan file yang ada di drive D, folder belajar HTML, terus file belajar HTML kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk mengonlinekan kita butuh yang namanya domain dan server gitu, hosting. Nah, ini kan ITA Telkom PWT.AJ.ID itu namanya domain. Server itu yang untuk meletakkan berkas-berkas apa ya, website kita. Misalkan ada gambar, ada suara, ada CSS, JavaScript gitu. Jadi kita tempatkan di server. Nanti tinggal kita tampilkan pakai domain gitu untuk Asti Yuliani. Ada yang tanya lagi nggak dari teman-teman yang lainnya? Bagaimana Mbak Asti? Sudah bisa menjawab belum itu tadi? Bagaimana Mbak Asti sendiri? Nah, sama-sama. Oke, yang lain? Ada yang bertanyakan? Ini yang tanya nanti dapat poin keaktifan nggak ini dari penyelenggara? Aduh, boleh tuh diimplementasiin dulu. Ya, siap. Tanya aja, kita sharing-sharing bareng belajar di sini. Aku juga masih belajar, sama-sama belajar sih di sini. Tanya aja, jadi apa yang kurang paham, tanyakan aja di sini. Gitu. Ada yang mau tanyakan lagi, teman-teman yang lain? Ini ada yang raise hand. Pauza, gimana? Kak, mau nanya. Tadi nyambung sama pertanyaannya Mbak Asti. Ya. Jadi file yang kita buat itu, misalkan kita pakai VPS ya, Kak? Iya. Nah, file yang kita buat itu taruh di VPS gitu berarti ya? Iya, kayak gitu. Nanti kita buat subdomainnya baru orang lain bisa akses. Iya, betul. Nah, kalau VPS kan apa ya? Biasanya kan VPS itu digunakan untuk satu aplikasi gitu. Biasanya apa ya? Kalau VPS untuk beberapa aplikasi kurang sih, maksudnya performanya kurang gitu. Ya, contoh aja sih tadi. Iya. Makasih, Kak. Ya, siap, sama-sama. Ada yang mau tanyakan lagi dari teman-teman yang lainnya? Ini. Kak, izin bertanya, bahasa pemrograman yang lagi tren di 2021 apa ya? Itu tergantung kita sendiri sih. Kita apa ya? Mau jadi apa gitu? Misalkan mau web developer atau mobile developer kayak gitu. Itu tergantung itunya dulu sih, spesifik gitu. Kalau misalnya aku kan web developer, biasanya yang paling populer itu ada PHP, terus ada Golang, Python juga bisa, itu buat kayak backend. Nah, di sini kan di web itu ada istilahnya backend sama frontend. Nah, ini frontend itu tampilan loh, tampilan yang dilihat oleh
user. Terus kalau backend itu fungsi-fungsinya gitu loh. Jadi misalkan pencarian, misalkan aku ngetik mahasiswa. Nah ini kan kalau di enter itu dia berfungsi itu hasil pencarian untuk mahasiswa itu apa ya, backend, itu backend-nya yang bekerja gitu. Tergantung dari Mas Muhammad Ramdhani dulu mau jadi apa. Kalau misalnya mau jadi mobile developer gitu, iOS sama Android, bisa pakai Flutter atau React Native. Kalau nggak Kotlin gitu. Kalau misalkan Java itu kan dia native buat Android. Kalau Swift itu buat apa ya, iOS. Nah kalau buat multi platform itu pakai yang namanya, kalau nggak Flutter ya React Native kayak gitu. Itu tergantung Mas Muhammad Ramdhani mau jadi apa dulu sih kayak gitu menurutku. Kalau misalnya mau jadi apa ya, mau bikin AI gitu, mesin learning, pakainya Python. Kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Ini ada lagi dari Doan Tak. Kak, izin bertanya tentang CSS. Apakah ada cara lain dalam menuliskan selektor CSS biar lebih gampang? Soalnya kan kalau pakai selektor manual agak ribet gitu, tiap kelas harus dibuat. Nah, itu nanti apa ya, kita pakainya itu framework CSS gitu nih. Misalkan aku ya contohkan nih. Satu namanya Bootstrap, getbootstrap.com kayak gitu. Jadi di Bootstrap ini apa ya? Di sini udah ditulis ya kelas-kelas CSS gitu. Tinggal kita pakai aja. Makanya biar mudah itu kita nanti langsung panggil aja gitu loh dari apa ya, elemen-elemen Bootstrap ini kan lengkap banget nih. Tuh panjang banget. Apa ini kok nggak mudah kayak gitu. Nanti tinggal kita panggil aja gitu. Misalkan di sini layouting. Nah ini ada container fluid gitu. Itu bisa dibahas di pertemuan selanjutnya sih. Nanti tergantung dari penyelenggara kayak gitu. Kalau mau lebih simpel, pakai framework gitu. Jadi kita nggak harus nulis satu persatu kayak gitu sih kalau dari aku. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Yang lainnya? Ada nggak nih? Halo? Ya, monggo teman-teman semua yang mau Ya. bertanya. Aduh, menarik juga ya web ini ya. Iya. Nanti dari teman-teman penyelenggara juga masih banyak sih, ada ngoprek game ya, ada Android juga, terus materi web juga masih ada lagi sih nanti. Teman-teman ikuti aja ngoprek ini, dan materinya juga ya insya Allah menarik gitu. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau tanya lagi nggak? Tanya apa? Nggak apa-apa gitu. Mau di luar web. Ini tadi kan ada yang tanya di luar web, nggak masalah. Kalau masih bisa aku jawab ya aku bantu kayak gitu. Bagaimana ya teman-teman? Apa udah pada mulai paham nih Mas Teguh nih? Ya, mungkin udah pada paham nih. Nanti teman-teman bisa explore di Y3 School sama dari rekaman ngoprek ini sendiri sih. Teman-teman explore gitu, belajar-belajar gitu. Insya Allah paham sih nanti tentang HTML dan CSS. Bahkan kalau misalkan udah paham tentang itu, apa ya, tinggal belajar tentang Bootstrap begitu, framework CSS. Selain Bootstrap ya masih ada sih, ada Tailwind, Materialize. Cuma yang sering digunakan ya Bootstrap. Kak bertanya bedanya nav sama div apa ya? Sebenarnya nggak ada bedanya sih. Cuma apa ya? Kalau misalkan kita pakai nav itu buat menandakan aja ini bagian navigasi gitu. Apa ya? Tinggal
kita pakai selektor aja di CSS. Misalkan mau bikin navigasi, tinggal pakai nav, terus setting selektor nav ini kayak gitu. Nanti apa ya, jadi div yang lain tuh nggak kena kayak gitu. Itu cuma buat khusus nav kayak gitu. Itu sama aja sih, dia pembungkus juga kayak div kayak gitu. Nah, kan ada. Nah, ini kan misalkan buat bikin navigasi nih. Nah, ini kayak gini. Ini tinggal diformat aja pakai CSS, selektornya nav. Izin bertanya, kalau error itu biasa ngatasinya gimana? Error apa dulu ini? Kalau misalnya error HTML ya mau nggak mau kita apa ya, satu-satu kita cek gitu. Ngoding itu butuh kesabaran dan ketelitian gitu sih. Kalau misalnya error dari kayak PHP, JavaScript, biasanya ada debuggingnya sih. Kalau misalnya error dari CSS ya paling mau nggak mau apa ya, kita teliti satu-satu sih, atau kita bisa pakai inspect element gini. Nah, inspect element kan di sini nanti kelihatan nih elemen-elemennya, terus nanti tinggal kita lihat mana yang salah gitu. Izin bertanya Mas, ekstensi untuk keperluan web developer di VS Code apa aja ya? Nah, kalau di sini, nah ini aku kasih lihat nih aku. Nah, di sini tuh aku pakai ya beberapa nih, auto rename tag, Beautify, Code Runner, .env dan lain-lain. Ini kan aku di sini juga ngoding Laravel. Di sini ada Laravel, ekstensi Laravel kayak gitu. Tergantung sih teman-teman, misalkan mau ngoding tentang HTML gitu, tinggal teman-teman cari aja gitu yang sesuai gitu, HTML snippet, CSS support kayak gitu. Tinggal apa ya, teman-teman sesuaikan aja. Teman-teman mau ngoding apa? Misalkan mau ngoding Python nih, ya kita install Python dulu di sini. Nah, sini install kayak gitu. Itu Mas G. Izin bertanya lagi Mas. Best practice buat belajar di web gimana ya Mas? Untuk best practice ya bisa itu dari Y3 School. Kita nanti di sini apa ya, belajar tentang dasar-dasarnya gitu. Untuk belajar web development memang kayaknya sih Y3 School yang paling populer sih. Mungkin ya banyak yang lain gitu. Cuma aku dulu belajar langsung ke Y3 School. Ini bahasa Inggris. Kalau misalkan yang mau bahasa Indonesia bisa di YouTube, banyak di YouTube juga ada gitu, teman-teman bisa serah. Nah, ini kan ada lagi nih, izin bertanya Mas, tips jadi freelance web developer buat fresh graduate gimana ya? Pertama apa ya, bikin portofolio gitu. Portofolio di sini bisa pakai LinkedIn. Nah, LinkedIn atau pakai GitHub. Kalau mau portofolio manual ya nggak apa-apa, mau dibikin PDF begini ya nggak apa-apa, sesuai selera aja sih. Tapi aku biasa pakai GitHub sih, kalau nggak LinkedIn gitu. Nah, ini aku kan dibikin nih portofolionya kayak gini. Nah, ini full stack developer, terus bla bla bla, ini last project. Nah, kuatin portofolio dulu, terus mulai belajar apa ya, cari klien gitu, misalkan di fiverr.com atau teman gitu loh. Misalkan tolong dong bikinin ini kayak gitu. Nah, coba kamu apa ya, ambil loh proyekan itu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau nggak ya cari di Facebook itu, project-project di Facebook apa Telegram gitu. Dulu aku cari di Facebook sih. Ini ada pertanyaan lagi. Kak, izin bertanya, menurut Kak Teguh buat atasnya di permisi Kak, izin bertanya, apa ada web hosting gratis lain non web host? Kayaknya kalau gratis itu nggak ada sih, cuma murah, hosting murah. Bisa kalau teman-teman mau pakai hosting dari aku kan itu usaha hosting nih, punya host.com. Di sini nggak gratis, cuma murah gitu, 5.000 sebulan udah dapat kayak gitu. Di sini aku emang usaha web host buat apa ya, teman-teman yang
mau belajar gitu dengan harga murah gitu. Di sini juga apa ya? Aku nge-hosting beberapa website penting sih di sini. Kayak ITTP Link ada di sini. Ini ITTP Link. ITTP Link itu kan apa ya? Shortenernya ITTP. Aku hosting di sini. Nah, ini kan beberapa tuh aku host di sini. Oh, ada error. Enggak. Nah, ini ada website pesantren gitu. Nah, kalau misalkan mau belajar hosting sama aku nggak apa-apa sih. Nanti 5.000 perak udah dapat gitu. Nah, ini Kak izin bertanya, menurut Kak Teguh, sekarang lebih bagus Bootstrap apa Tailwind? Nah, aku pernah nih dengar pertanyaan kayak gitu. Jadi apa ya? Tailwind itu apa ya? Inline style CSS dengan gaya gitu loh. Jadi apa ya, kita lebih leluasa loh stylingnya gitu. Tinggal kita panggil aja di sini apa ya, di kelasnya nih. Mana sih? Nah, ini apa sih tadi? Contoh blog. Mana sih? Belajar HTML. Nah, ini kan apa ya, tinggal kelasnya tinggal kita panggil aja, misalkan padding 2, margin bla 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 gitu. Kalau Bootstrap itu kan apa ya, dia kan misalkan aku nulis btn button, dia udah apa ya, kayak satu paket gitulah. Codingan CSS yang membentuk button itu enaknya kayak apa kayak gitu. Kalau di Tailwind itu apa ya, setauku lebih bebas loh untuk bikin button, kamu tulis sendiri gitu. Tailwind. Terus ini ada lagi Kak, izin bertanya, untuk menulis kode HTML itu agar mudah dipahami, apa ada peraturannya Kak? Apakah sejajar atau gimana? Yang pasti ditulis secara rapi aja gitu sih. Jadi kalau kayak gini kan enak nih. Aku perkecil dulu. Nah, ini kan apa ya, indentasi gitu loh. Kita main indentasi sama apa ya, komentar. Itu gunanya komentar, itu komentar nggak bakal muncul di browser gitu. Ini kan misalkan ini judul, terus misalkan ini navigasi kayak gitu. Tinggal kita kasih keterangan aja pakai komentar. Ini kayak gitu. Untuk Asti Yuliani. Yang lainnya ada yang mau ditanyain nggak? Apa udah menjawab semua belum ya? Izin bertanya Mas, apakah sertifikat online course seperti Udemy, Free, Bercamp, Decoding dan lain-lain itu berguna waktu lamar perusahaan? Nah, itu berguna banget. Jadi teman-teman ikut aja apa ya, online course kayak gitu di Udemy, Decoding dan lain-lain kayak gitu. Lumayan itu buat apa ya, apply ke perusahaan gitu, apa project freelance kayak gitu bisa. Kalau mau belajar gratis di YouTube ya bisa, tapi kan kita nggak dapat kayak sertifikat gitu. Kita harus berjuang bahwa diri kita itu bisa buat ngerjain project itu kayak gitu sih. Ada yang lain nggak yang mau ditanyain? Izin bertanya lagi Kak, kalau membuat web yang ada grupnya boleh bikin CSS HTML dulu, apa harus bikin database-nya dulu? Kalau aku sih aku bikin kayak berbarengan gitu loh. Tapi yang pasti aku ngoding HTML dulu, HTML CSS. Kalau nggak pakai HTML Bootstrap gitu, baru aku dibuat fungsinya kayak gitu, dibuat backend-nya kayak gitu. Untuk Rostina. Ada yang mau ditanyain lagi nggak dari yang lain? Gimana? Kalau yang mau ditanyakan lagi nggak? Ya, ini penyelenggara boleh tanya nggak Mas Teguh? Boleh. Tanya aja nggak apa-apa. Sambil basa-basi nunggu pertanyaan dari peserta juga ya Mas ya. Oh, iya. Iya. Siap. Gimana Mas? Mas Nah, Brian. tadi kan aku lihat pakai Laravel juga ya. Apanya? Kita tap link? Bukan di apa namanya? VS Code framework pakai Laravel juga gitu ya. Iya. Hmm. Laravel. Nah, apa sih kelebihannya Laravel daripada natif? Kenapa ada orang yang masih belajar natif padahal ada Laravel gitu? Oke. Ini pertanyaan menarik banget. Jadi apa ya? Kan framework PHP itu ada ya.
kayak Laravel, kode igniter, Y, PHP gitu. Jadi uh, pertama kita kalau belajar PHP pasti kan kita native dulu, nggak mungkin langsung kita framework gitu, nanti kita langsung pusing kalau langsung framework gitu. Kita belajar native dulu, native kita pahami tentang apa ya, tipe data, strukturnya, belajar algoritma, terus variabel gitu. Kita belajar dulu native, kita bikin code secara native gitu. Nanti kalau misalkan apa ya, kita mau bikin web untuk skala yang lebih besar, yang lebih apa ya, kompleks gitu, yang apa keamanannya itu harus terjamin gitu, tuh pakai framework. Jadi kalau framework itu kan banyak tuh kontributornya. Kontributor, misalkan aku nih kasih lihat Laravel nih. Nah, ini kan Laravel dia udah dibangun rame-rame gitu loh. Dia berapa tuh kontributornya? 573 gitu. Jadi kalau pakai framework itu apa ya? Kita tinggal panggil aja fungsi-fungsi dari framework itu. Kalau kode igniter juga bisa gitu. Ini kode igniter. Terserah sih, antara Laravel sama kode igniter itu sekarang sama sih menurutku. Untuk Laravel, kode igniter 4 juga udah keren ini. Cuma kalau aku lebih sering ke Laravel karena di sini package-nya banyak, terus database sendiri enak, autentikasi juga enak, keamanan ya lumayan enak gitu. Kalau misalkan orang biasanya dari native mau belajar framework itu biasanya belajar CI dulu sih. Kalau mau belajar langsung Laravel ya bisa, asalkan OOP kayak gitu, tipe data, perulangan, percabangan itu udah kuat gitu. Advance PHP-nya kuat gitu. Belajar framework apapun ya insya Allah bisa. Begitu untuk Mas Brian sendiri. Oke, oke. Tadi memang runtut ya dari. Iya, runtut. Semuanya runtut. Ada nggak bisa belajar ini tiba-tiba ke sini. Oke, 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 oke. Gimana nih dari teman-teman peserta semua, ada pertanyaan lainnya atau tidak? Dari teman-teman peserta gimana? Ayo. Udah ada yang tanya nih? Ada ini satu. Oh, ada yang angkat tangan. Oh, nih. Ya, aku unmute dulu ya. Oke. Gimana? Mas Riz. Permisi Mas, saya mau tanya. Ya. Tadi kan katanya Mas Teguh ini usaha apa tadi? Hosting. Penyedia jasa hosting ya Mas ya? Iya. Itu tadi berapa Mas kalau boleh tahu harganya? Ini. Yang saat ini sih termurah 5.000, 15.000 ada ya, tergantung kamu mau bikin apa sih. Kalau baru sekedar belajar ya pakai yang 5.000 nggak masalah sih, cuma untuk penyimpanan sendiri ya kecil gitu. Itu ini nggak Mas? Apa sudah termasuk domainnya atau belum Mas? Itu hosting doang. Hosting aja ya? Iya, domain. Kalau mau domain gratis boleh pakai apa ya, subdomainnya aku loh. Ini kan aku domainnya Inyonghost, nanti subdomain loh di depannya. Misalkan ini kan Rizfan inyonghost.com. Gini misalkan website Rizfan inyonghost.com. Boleh, nanti aku arahin gitu, nggak apa-apa. Ada yang mau tanya lagi nggak yang lainnya? Apa yang udah tanya ya, mau tanya lagi boleh. Gimana yang lainnya? Sudah nggak ada yang tanya nih. Halo? Ya mungkin teman-teman, oh ini ada Mas Ahmad Nawawi nih. Aduh, oke. Silakan Mas. Nah, saya unmute. Baik Kak, terima kasih. Izin bertanya lagi Kak. Ya, siap. Gimana?
Tadi kakak menyebut bahwa kakak itu pernah menjadi freelancer web development ya kak di Ya. tahun 2020. Heeh. Boleh nggak kak kasih tips dan triks untuk sebagai pemula yang ingin memulai karir di bidang freelancer itu kak? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus nih. Ini aku tulis ya di sini nih biar apa ya teman-teman paham. Misalkan tips ya dari aku sih, ini sih. Belajar apa ya tentang HTML, CSS, Bootstrap. Mungkin pertama, sorry malah ke ini kiri. Misalkan di Notepad dulu deh. Nah, pertama mungkin menurutku belajar apa ya? Belajar desain web. Itu loh, desain webnya dulu. Pakai apa itu misalkan Figma atau Canva atau Photoshop gitu. Nah, ini belajar ini dulu desain, terus tinggal belajar HTML, CSS, Bootstrap atau Tailwind, framework buat desain gitu. Terus kalau udah mungkin tinggal belajar PHP sama JS itu JavaScript. Nah, kalau udah ya boleh nanti teman-teman apa ya, misalkan oh iya jangan lupa belajar yang namanya WordPress. Nah, gitu. WordPress ini apa ya, CMS gitu loh. Jadi content management system. Jadi kita apa ya, bikin website tapi nggak perlu ngoding kayak gitu. Belajar WordPress jangan lupa, ini juga penting. Banyak sih juga kadang orang minta bikinin website gitu, website apalah misalkan website rumah makan apa website sekolah sederhana. Kita pakai WordPress aja, nggak usah ngoding gitu. Terus ada misalkan belajar PHP, tapi materinya lebih itu loh, lebih dalam, PHP tingkat lanjut, misalkan kayak gitu. Terus mungkin dari aku sih belajar framework gitu. Terserah mau Laravel, kode, Jupyter dan sebagainya di sini. SP. Nah, kalau udah kayaknya menurutku tinggal diulang-ulang aja sih. Tinggal diulang-ulang. Ya, mungkin dari aku segini juga insya Allah ya cukup. Kalau misalkan kita mau apa ya freelance gitu, mau bikin web apa gitu, kayaknya cukup sih. Nanti tinggal kita kolaborasi aja sama teman. Mau tanyain lagi nggak dari yang lainnya? Gimana Mas Ahmad Nawawi? Baik kak. Terus untuk memulai karir freelancer itu gimana? Kan misalnya kan kita sudah apa Belajar. namanya belajar itu. Untuk memulai karirnya itu gimana kak? Siap. Jadi biasanya tuh kan di Instagram banyak tuh share apa ya, loker gitu. Misalkan kamu masih kuliah, pengennya freelance dulu gitu, bisa di Instagram tuh biasanya ada yang pekerjaan remote gitu, atau kita nyari jobnya itu, project itu di sekitar kita loh, lingkupnya kita. Biasanya mungkin kan ada teman-teman guru, dosen apa siapa gitu minta tolong bikinin web ini dong kayak gitu. Terus coba kamu apa ya mengajukan diri kayak gitu. Di sini sama aku aja gitu, nanti harganya segini gini gini. Awalnya kayak gitu. Nanti kan wah kalau puas kan pasti apa ya, yang minta tolong tadi kan pasti bakal ngomong lagi ke temennya kayak gitu, ngomong kayak gitu. Itu bisa kalau nggak ya lewat Instagram, atau mau ke misalkan situs luar negeri pakai yang namanya fiverr.com kayak gitu. Tapi kalau buat pemula sih kayaknya menurutku ini sih Instagram gitu. Kalau enggak ya itu di lingkup sekitar kita aja. Baik kak, terima kasih banyak kak. Siap, sama-sama. Ada yang mau tanyakan lagi nggak yang lainnya? Ini batas penanya berapa ya, Mas? Mas Brian?
Pak. Oke. Tadi lagi rame-rame juga ya. Iya. Yang ini, misalnya dari teman-teman sendiri juga sudah dirasa cukup, ya misalnya nanti ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ditanya-tanyakan di grup Telegram yang udah dibuat ya. Mungkin Mas Teguh bisa ikut jawab di situ juga gitu. Iya, aku udah join dan aja. Oke. Gimana dari teman-teman semua, apakah dirasa cukup ya? Udah cukup, teman-teman? Udah capek? Lumayan ini hari ini. Ya, misalnya sudah bisa ambil saja Mas, nanti dilempar ke saya lagi gitu. Oke, nah kalau misalnya nggak ada yang ditanyain lagi, ya untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke penyelenggara. Kalau misalkan ada yang mau tanya, bisa di grup atau email saya nggak apa-apa. Nah ini untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Brian. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mas Teguh. Oke, teman-teman serta bagaimana? Masih pada melek semua nih? Oke, sesuai dengan tertib yang saya bacakan di awal pertemuan, di awal tadi, untuk teman-teman sekalian, ini saya akan share untuk tautan menuju formulir feedback. Silahkan diisi, karena untuk keperluan absensi juga, ya sehingga teman-teman semua masih bisa atau berhak untuk mendapatkan sertifikat di akhir periode ngoprek HMSE ini. Ya, silakan untuk linknya bisa diakses di kolom chat. Nah, untuk formulir ini sendiri nanti kita buka sampai dengan pukul 11 ya. Nah, setelah itu nanti akan kita tutup. Jadi untuk teman-teman semua sesegera mungkin mengisi link feedback yang ada di kolom chat. Ya, mungkin sekian dulu ya dari penyelenggara juga. Saya ingatkan sekali lagi untuk feedback untuk diisi oleh teman-teman semua bisa diakses di kolom chat. Untuk pertemuan berikutnya ngoprek bidang web, stay tune juga di grup Telegram. Dan seperti biasa nanti juga untuk tautan itu akan dikirimkan kembali lewat email. Jadi emailnya terus cek aja, ya dicek sesuai ini ya poster yang kita bagikan di Telegram ya tentunya. Jadi nggak harus setiap weekend juga gitu. Nah, oke. Mungkin sekian dari penyelenggara. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian atau penyelenggaraan agenda ngoprek ini. Apabila teman-teman masih ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, monggo bisa melalui grup Telegram yang sudah ada. Dari saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih kembali. Mantap. Kak, nanti belajar Laravel nggak? Oke, Laravel ya. Nanti untuk di silabus kita ada nih pengenalan Laravel. Itu ditunggu aja.
Nanti pasti ada waktunya kita masuk ke situ. Oke?